Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Sakit Jiwa. Nah, tertangkap basah kalian. Ayo, siap-siap diarak. Seusai Ningrum membukakan pintu, kumpulan bapak-bapak itu mulai masuk lalu menyergap Ningrum dan juga Heru. Keduanya nampak dipegangi oleh kumpulan warga ini. Apa-apaan ini? Aku mau diapakan? Teriak Heru sambil meronta. Ia yang masih berbaring di atas amben sedikit panik, karena tubuhnya hanya tertutup oleh kain jarik dan ditarik-tarik oleh warga. Heru masih berusaha keras untuk mempertahankan kain jarik yang ia pakai. Ia khawatir jika sampai kain yang menutupi tubuhnya ini tersibak. Bisa-bisa aset berharganya yang ia miliki terekspos dan membuat terkesima para warga yang berkumpul di sini. Ayo berdiri dan ikut kami, akan kami arak kalian. Betul itu, perilaku kalian ini yang meresahkan warga. Bisa-bisanya antara ipar saling bermain belakang. Sungguh contoh yang tidak baik untuk dipertontonkan. Ini bukan urusan kalian, burung aku yang punya, jadi terserah aku ingin memasukkan kemana. Teriak Heru mempertahankan pedoman, perihal perburungan yang selama ini ia pegang kuat-kuat. Dasar semprul, kamu sudah mempunyai kandang, mengapa justru kamu masukkan ke kandang yang bukan menjadi milikmu, hah? Burungmu lupa jalan pulang, teriak Prasojo semakin gemas. Heru tersenyum sinis, ia berpikir jika saat ini ia bisa dipermalukan di hadapan warga, ia pun juga bisa melakukan hal yang sama terhadap Lingga. Burungku tidak mau pulang ke kandang, karena kandangku berbau busuk. Baunya seperti ikan asin yang sangat menjijikan. Kalau kalian tidak percaya, silahkan coba masukkan burung kalian. Kalian pasti akan muntah-muntah. Prasojo sungguh sangat tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Heru. Dahinya sampai berkerut untuk mencerna apa yang diucapkan oleh lelaki ini. Kamu bicara apa? Apa maksudmu, hah? Haha, milik Lingga berbau ikan asin. Maka dari itu, aku memilih untuk tidak pernah menjam. Jangankan aku masukkan, hanya mencium aromanya dari kejauhan saja sudah membuatku mual dan muntah. Maka dari itu, aku mencari kandang yang jauh lebih wangi. Jadi, jika kalian ingin tahu yang sebenarnya, semua ini adalah kesalahan Lingga. Dia tidak pandai merawat diri, sehingga membuatku tidak betah sama sekali. Lingga yang berdiri di sudut ruangan dengan derai air mata sedikit terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Heru. Ternyata tidak hanya di depan Banyu saja, lelaki itu mempermalukannya. Di depan warga pun ia masih membahas perihal ikan asin. Lingga menyeka air mata yang membasahi pipi. Ia ayunkan tingkai kakinya untuk bisa mendekat ke arah Heru. Wanita itu pun menatap wajah Heru dengan intens. Mungkin bagi kebanyakan istri mendapati sang suami berselingkuh di depan mata merupakan hal yang sangat menyakitkan, namun tidak untuk Lingga. Wanita itu tidak memiliki hubungan emosional yang lekat dengan Heru. Ia terbiasa hidup sendiri, bahkan mungkin ia sudah mati rasa terhadap Heru. Oleh karena itu, perselingkuhan ini tidak terlalu meruntuhkan dunianya. Mau apa kamu? Sekarang aku menceraikanmu, Lingga, dan mulai malam ini kamu bukanlah istriku lagi. Teriak Heru dengan lantang di hadapan Lingga dan para warga. Lingga tersenyum manis, meski hatinya juga terasa sedikit teriris. Sedikit saja, karena ternyata cinta yang ia miliki untuk Heru tidaklah besar, hanya sebesar cicak saja. Syukurlah aku bisa terlepas dari jeratan lelaki tidak punya akhlak seperti kamu ini.
Akhirnya, aku bebas dari siksaan batin yang kamu torehkan. Haha, jangan senang dulu kamu. Setelah orang-orang mendengar perihal ikan asin, aku yakin kamu tidak akan laku di pasaran, dan aku bisa pastikan bahwa kamu akan hidup sendirian sampai tua. Oh, seperti itu ya? Lingga yang melihat Heru masih setengah berbaring di atas amben, merasa telah menemukan celah untuk melampiaskan amarahnya. Ia memandang wajah Heru dengan tatapan sinis, mulai berancang-ancang, dan "Au!" Pegi Heru kesakitan sembari memegangi senjatanya setelah diinjak oleh Lingga. Banyu, Prasojo, Parmin, dan semua yang ada di ruangan ini juga turut membelalakan mata. Tidak mereka sangka bahwa Lingga berani untuk melakukan hal itu kepada Heru. Bahkan mereka sama-sama ikut merasa ngilu membayangkan burung Heru diinjak dan dibecek-becek oleh wanita itu. Rasakan itu, Her. Aku pastikan setelah ini kamu tidak akan bisa mempermainkan seorang wanita lagi. Lingga bahkan acuh dengan teriakan Heru yang mengadu. Kini ia langkahkan kakinya ke arah Ningrum. Kakak kandungnya itu juga tidak dapat melakukan perlawanan setelah dipegangi oleh kumpulan bapak-bapak. Aku tidak pernah menyangka bahwa pelakor yang merusak rumah tanggaku adalah Mbak Yuku sendiri. Sekarang ambil itu manusia bernama Heru. Manusia yang sama-sama menjijikkan denganmu, Mbak. Hah, aku tidak peduli. Yang terpenting aku bisa merebut semua yang kamu punya. Sama seperti dulu saat kamu merebut mainanku, makananku, merebut perhatian, kasih sayang bapak dan juga ibu. Lingga terhenyak. Apa yang diucapkan oleh Ningrum sungguh tidak bisa ia cerna secara logika. Aku ini adikmu, Mbak. Mengapa kamu anggap sebagai perebut makanan, mainan, dan kasih sayang bapak ibu? Bukankah sebagai seorang kakak beradik, sudah selayaknya kita harus berbagi? Ningrum tersenyum miring. Aku tidak pernah mau memiliki adik. Maka dari itu, sejak kamu lahir, aku sangat membencimu. Dan sejak itu, aku tidak ingin melihatmu berbahagia sedikit pun. Benar-benar sakit jiwa kamu, Mbak. Lingga berlari menembus gelap malam dengan cucuran air mata yang tidak henti mengalir deras. Jika di hadapan Heru dan juga Ningrum tadi, ia menampakkan wajah yang baik-baik saja. Namun untuk saat ini rasa sakit itu benar-benar terasa menghimpit dada. Sebuah hal yang wajar karena ia merupakan makhluk bernyawa yang memiliki hati dan perasaan. Banyu yang memperhatikan keanehan sikap Lingga semenjak berada di kediaman Ningrum sedikit merasa was-was. Ia teringat akan ungkapan bahwa sekuat-kuatnya seorang wanita pasti akan rapuh juga apabila dihadapkan oleh sebuah kasus perselingkuhan. Hal ini pastinya juga tidak luput dirasakan oleh Lingga. Oleh karenanya sedari tadi pemuda itu hanya fokus pada pergerakan Lingga. Banyu menghentikan langkah kakinya saat melihat Lingga duduk di sebuah gubuk kecil yang berada di pinggir sawah. Di mata Banyu, Lingga memang wanita luar biasa. Di dalam keadaan gelap seperti ini pun, ia tidak takut untuk mengarahkan langkahnya di area persawahan. Benar-benar seorang pemberani. Apakah Lingga tidak takut jika sampai dipeluk oleh orang-orangan sawah? Atau disambangi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di sawah ini? Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan di sana? Banyu bermonolog lirih. Tuhan, selama ini aku tidak pernah berbuat jahat. Bahkan aku selalu mendahulukan kepentingan orang-orang yang ada di sekelilingku. Tapi mengapa engkau memberiku laki-laki jahat dan tidak berperasaan seperti Heru, Tuhan? Dia benar-benar telah mencabik-cabik harga diriku. Aku bisa terima jika dia berselingkuh di belakangku. Namun yang tidak bisa aku terima adalah ketika dia mengolok-olokku dan merendahkanku di hadapan orang banyak.
Apa salahku? Hingga dalam cerita hidupku pernah dipersunting oleh lelaki seperti Heru. Lingga mengacak rambut dan wajahnya kasar. Ia pun membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya dan menangis tergugu di sana. Melihat Lingga yang nampak larut dalam kesedihan itu menggerakkan langkah kaki Banyu untuk mendekat ke arah Lingga. Pemuda itu pun duduk di samping Lingga. Menangislah jika memang dengan menangis bisa membuat perasaanmu lega. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seorang wanita yang kuat hanya untuk menutupi hatimu yang sedang koyak. Namun setelah tangis ini berhenti dan air mata ini kering, berjanjilah bahwa kamu akan menjadi seorang wanita yang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Lingga mencoba untuk berhenti dari tangisnya, namun tetap sulit rasanya. Bagaimana bisa aku menjadi wanita yang jauh lebih bahagia jika harga diriku sudah diinjak-injak seperti itu? Dengan Heru mengungkapkan perihal ikan asin, bukankah secara langsung dia telah menurunkan pasaranku? Banyu hanya bisa berdecak gemas mendengar perkataan Lingga ini. Wanita ini menyebut-nyebut istilah pasaran. Dikiranya dia barang dagangan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku bahkan tidak peduli dengan ucapan yang dilontarkan oleh Heru perihal ikan asin itu. Lingga menatap kedua netra Banyu. Bagaimana bisa kamu yakin? Banyu hanya mengedikkan bahu. Entahlah, aku merasa ada yang tidak beres dengan Heru. Aneh bagaimana maksudmu? Tanya Lingga yang semakin dibuat penasaran. Ya, aneh saja. Aku malah beranggapan bahwa Ningru memakai sesuatu yang tidak baik, semacam guna-guna. Jadi ketika Heru ingin berhubungan denganmu, ia selalu mencium aroma ikan asin itu. Lingga terlihat mencerna ucapan Banyu. Ia mengangguk-anggukkan kepala, sebagai pertanda bahwa apa yang diucapkan oleh pemuda ini memang masuk akal. Iya, Ningrum sanggup melakukan apapun, termasuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi daripada kita tenggelam dalam spekulasi-spekulasi itu, bagaimana kalau kita buktikan saja? Tanya Banyu yang semakin membuat Lingga mengernyitkan dahi. Buktikan? Maksudnya? Senyum seringai terbit di bibir Banyu. Ia tatap netra milik wanita ingin dalam-dalam. Aku akan menciumnya secara langsung, sehingga bisa aku buktikan memang benar bau ikan asin atau tidak. Aduh, sakit Lingga. Dasar wong gemblung, usulan macam apa itu? Seru Lingga setelah mencitak kepala Banyu. Kicau burung terdengar merdu ketika mentari mulai menampakkan wajahnya, menemani alam desa untuk bangkit dari kepulasan tidurnya. Udara segar pun menyapa, mengalir dari sela-sela pohon yang berpelukan. Basah butir-butir embun, menyegarkan daun-daun. Pagi ini Lingga masih berkutat di bawah selimut tebal. Tidak seperti biasa, hari ini wanita itu nampak bermalas-malasan. Tak ayal, sedari tadi wanita itu belum juga mau beranjak dari tempatnya terbaring. Kedua kelopak matanya telah terbuka sebagai pertanda bahwa ia telah bangun dari tidurnya. Namun sedari tadi ia hanya memandangi langit-langit kamar dengan tatapan menerawang. Tuhan, izinkan hari ini aku tidak berjualan. Rasa-rasanya tubuhku begitu tidak bersemangat. Lingga bermonolog lirih sembari membuang nafas sedikit kasar. Peristiwa penggerebekan sang mantan suami dengan kakak kandungnya sungguh sangat membuatnya lelah hati. Tidak pernah ia sangka sama sekali jika pernikahannya dengan Heru akan berakhir dengan cara seperti ini. Hubungan terlarang antara ipar yang ia kira hanya ada di dunia novel semata, ternyata menimpanya juga. Sungguh, bagi Lingga masih sangat sulit untuk dipercaya. Sesekali Lingga menepuk-nepuk pipi.
Barangkali ini semua hanyalah mimpi semata. Namun tetap saja, ini adalah sebuah kenyataan yang harus ia terima dengan lapang dada. Selamat datang status janda, ucapnya pelan sembari membenamkan wajahnya di atas bantal. Bersambung.